jika Anda bertandang ke Sumatera Barat, rasanya belum sempurna jika belum menikmati kulinernya. Tak hanya rendang yang mendunia saja, ada makanan lain yang menggugah selera Anda. Kuliner lezat tersebut adalah pange ikan. Dan salah satunya ada di Kabupaten Tanah Datar, ialah tungku ponge lapua atau juga dikenal dengan ikan pange lapua yang berlokasi di Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Barun, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hanya membutuhkan jarak tempuh kurang lebih 40 menit dari Kota Batu Sangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bukit Tinggi Vlog dimanapun berada. Berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Belumlah lengkap kalau kita belum datang ke Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Barun. Bagi sahabat pecinta kuliner khususnya, di sini kita akan menemukan satu makanan yang tidak akan kita temukan di tempat yang lainnya. Yang makan itu namanya adalah pange lapua. Pange lapua ini satu jenis makanan teman makan nasi dan terbuat dari ikan. Nah, kalau biasanya kita makan ikan, kita khawatir begitu banyak tulang yang mungkin nyangkut di kerongkongan kita, atau kalau bahasa kitanya katulangan atau tasake di kerongkongan. Tapi jangan khawatir, makan pange lapua ini tidak akan mengalami hal yang seperti itu, karena di samping dagingnya, tulangnya begitu rapuh, karena empuk, karena dimasak dengan proses yang cukup lama. Nah, baik sahabat, karena kita sudah terhidang, makanan sudah terhidang, kita sudah dihidangkan dengan makanan ini, pange lapua. Kita akan segera mencoba bagaimana rasanya, dan nanti tentu akan kami bagi semuanya dengan sahabat Bukit Tinggi Vlog. Tapi khusus untuk hari ini, yang kami bagi itu adalah rasanya. Kalau nanti seandainya sahabat mau mencoba, tentu silakan datang ke Barula dan datang ke rumah makan ini untuk mencicipi hidangan spesial yang tidak kita temui di tempat lain, yaitu pange lapua. Sahabat, di samping kita disuguhkan hidangan khas di sini, pange lapua, kita juga bisa menikmati beberapa hidangan yang lainnya. Di sini ada ini seperti pange juga, tapi mungkin dimasak dengan bumbu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian di sini ada dendeng kerapu, kacang juga ada, kemudian ini ikan bakarnya juga ada, dan ini ayam, kayak ayamnya dipanggang kemudian ditaburi dengan cabai hijau yang dipotong-potong halus. Dan kalau kita melihat minyaknya minyak tanah, ya, ciri khas di daerah kita ada namanya minyak tanah. Jadi ini ayamnya kemudian dipanggang, kemudian disiram dengan minyak tanah dan ditaburi dengan cabai hijau di atasnya. Nah, biasanya ini juga. Dan satu lagi, nah ini yang jarang ketinggalan di rumah makan Padang, itu goreng balui balado. Nah, itu hidangan ini kerupuk, ya, kerupuk ubi.
Tapi Rasul, Jadi bang. boleh nggak tahu Rasul. Dan sebelumnya di sana hari ini saya ditemani oleh adik saya Raffi dan juga selamat. Kita sudah mencoba mencicipi Pange Lapuak ini dan memang terbukti. Kalau kita lihat sampai ke bagian dalam ini, kita dapat ikan bagian ekornya. Ini ada tulangnya ini, dan bisa kita hancurkan dengan tangan. Begitu empuknya tulang belulang yang ada di dalam ikan ini. Nah itu makanya makanan ini atau kuliner yang satu ini disebut dengan Pange Lapuak, karena tulang belulang ikan itu pun menjadi sangat empuk dan sangat rapuh dan tidak mengganggu ketika kita memakannya, dan kita tidak khawatir kita akan tersangkut di kerongkongan kita tulang belulang itu. Dan ketika disajikan ini begitu banyak, ini ada kelihatan bumbunya, ini ada banyak daunan, daun asam, banyak daunnya, dan ini kita lanjutkan mencobanya. Itu dia tuh bang. Seperti itu bang. Tapi repet kapal lo, ikonnya. Buahnya bang. Di dalam itu tulang tuh. Lunak ke bang? Buat lidi. Itu loh. Lidi itu. Lidi itu tak bisa lunak tu. Oh ini lunak. Oh kalau lunak Ya beda tulang lidi. Jadi Iya. ketika memasaknya di sana, ya sahabat, Makan lah. ada lidi yang ditusukkan ke bagian dalam potongan ikan. Ini mungkin untuk membantu proses pengempukan. Mungkin telah makan lah sana. Karih tulangnya. Kita lunak. Ini banyak tulang. Nah, biasa kalau ikan bagian ekornya itu tulang itu pasti kita akan menemukan banyak tulang. Dan begini cara tulang. Langsung saja, tidak perlu khawatir, tidak perlu kita sisihkan di daging ini tulang. Langsung makan, langsung masuk mulut, insya Allah aman. Nah, ini cuma ada di Tanjung, di Barula. Jadi kalau di sana ada di arah Bukit Tinggi menuju Payakumbuh, Simpang Piladang, sana belok ke kanan menuju ke daerah Kabupaten Tanah Datar. Jadi, kemudian beberapa kilo dari persimpangan tersebut di daerah di daerah yang begitu banyak sampah sawah-sawah di daerah ini, sana bisa menemukan rumah makan Pange dan Lapuak. Baras so beda di Pange besobi. Tulangnya lunak bang. Raso baras so. Rasanya kalau kita tulangnya lunak, kepalanya mantap bang. Bisa makan pange, makan sebentar. Sibuk di tulangnya. Sibuk tulangnya. Ini ada lemak ya. Tulang makan. Enak ya. Dan kabarnya di sana, para sahabat, proses memasak Pange Lapuak ini cukup membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan pange biasa, karena mungkin faktor tulangnya itu yang memang harus begitu empuk, ya, rapuh. Mantap Kemudian, loh. rasa bumbunya, bumbu pangenya
sangat luar biasa, sangat enak, dan rempahnya begitu menyatu dengan daging ikan yang diproses menjadi panget lapua. Jadi kalau kamu coba makan ikan juga tulangnya pi. Ayo harus makan makan panget lapua. Makan ikan di tulang. Tapi kalau aku pangitnya apa buah loh. Panget itu nama kuah, nama kuah itu gulai namanya. Oh, boleh namanya. Oh, memang nama buah namanya. Pange lapua merupakan makanan khas Barula, Tanjung Barun, Tanah Datar, Sumatera Barat. Pange lapua ini berbeda dengan pange yang ada di negari Simawang. Pange lapua di negari Barula adalah pange ikan yang sangat rapuh tulangnya. Berbeda dengan negari Simawang, tidak bisa dimakan dengan tulang-tulangnya. Perbedaan itulah yang membedakan ciri khas setiap nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pange lapua diwarisi dari orang tua-tua terdahulu sampai pada masa sekarang ini. Pange lapua dibuat dengan bahan-bahan yaitu serai, daun kunyit, daun kasombi, bawang merah dan putih, panyolang, ketumbar, daun limau, cabai, daun belimbing, serta santan. Bahan-bahan rempah ini tidak sulit ditemukan karena ada di kebun dan bukit di sekitar Nagari Barula. Proses pembuatannya masih menggunakan pariuk yang terbuat dari tanah liat agar suhu panas dalam pariuk itu terjaga. Sementara bahan yang tidak boleh ditinggalkan atau dihilangkan adalah daun kasombi, di mana daun kasombi ini dapat membuat tulang ikan menjadi rapuh apabila dimakan dan tidak akan menimbulkan pecinta makan ini tercekik karena menelan tulang ikan. Pange lapua didominasi oleh warna kuning kunyit yang kental dengan rasanya, dibalut dengan daun belimbing beras yang menimbulkan rasa asam yang sedap. Parutan kelapa menghiasi aroma khas pange tersebut dan bumbu-bumbu alami lainnya yang kentara semakin menambah nikmat daging ikan yang empuk sampai ke tulang-tulangnya. Aroma dan cita rasa pange lapua meresap jauh hingga ke sisi dalam daging ikan yang empuk. Secara geografis, lokasi keberadaan penjual tungku pange lapua di perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Barula. Tempatnya berada di pinggiran jalan, jadi sangat mudah untuk ditemui. Rumah makan yang terletak di pinggir jalan raya dan diapit oleh sawah-sawah semakin menambah nyaman suasana makan. Sambil makan bisa melepaskan pandangan ke barisan bukit hijau atau ke hamparan sawah yang sangat luas. Nah, silakan ajak keluarga serta sahabat karib, para sahabat Bukit Tinggi Vlog untuk menikmati kuliner yang satu ini. Baik sahabat,
Bukit Tinggi Vlog dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah kita sudah mencoba tadi satu kuliner ikan lapua, dan memang rasanya memang sangat luar biasa, sangat patut Nusana untuk mencobanya, dan hasilnya pun nyaris tidak bersisa, cuma tinggal dedaunan. Jarang kita makan ikan yang tidak bersisa, yang biasanya pasti kita meninggalkan tulang belulang, tapi ini tidak ada, semuanya masuk itu dan pakunya. Ini di sana, silakan di sana berkunjung ke daerah ini. Kita ulangi di daerah Barula, Kecamatan Tanjung Barun, di Kabupaten Tanah Datar. Dari ini dekat, kalau kita daerah Bukit Tinggi sangat dekat kalau kita ingin berkunjung ke daerah ini, karena rasanya belum lengkap di sana sahabat berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar tanpa mampir menyempatkan diri datang ke Nagari Barula dan mencicipi kuliner khasnya yang tidak kita temukan di daerah lainnya. Oke sahabat, mungkin ini dulu yang kita sahabat semua. Tetap sahabat ikuti channel Bukit Tinggi Vlog ini, channel yang kreatif, inovatif dan inspiratif bagi kita semua, dan yang menyajikan konten-konten yang tentunya bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Untuk itu jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya sahabat tidak ketinggalan berita-berita ataupun konten-konten yang akan kami sajikan berikutnya untuk sahabat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.